Hai Diazen, kembali lagi bersama aku JJ di program kita Dia Mentor. Nah, di sebelah aku ini udah ada dokter yang cantik dan sukses dan super pinter yang aku kepengen kenalin ke Diazen di rumah. Nah, perkenalkan ini dokter Siska Khair. Halo dok, apa kabar? Baik, JJ apa kabar? Baik dok. Aduh, dokter cantik banget sih, ini mukanya flawless banget ya. Tadi barusan di sharing nggak pakai makeup tebel, jadi aku pengen pakai bedak. Iya, jadi aku pengen tahu nih rahasia-rahasia muka kinclongnya dokter Siska. Oke, mungkin sebelum itu kita basa-basi dulu ya dok ya. Sosok dokter Siska itu kan udah well known banget nih dok di layar dan juga di Instagram, di media sosial. Nah, aku pengen tahu dong yang orang-orang belum banyak tahu tentang dokter Siska tuh apa sih? Banyak yang belum tahu kalau aku nih emang seneng berpetualang dan aku seneng volunteer. Volunteer di bidang kesehatan ya tentunya. Jadi banyak yang nggak tahu kalau aku nih sebenarnya sering pergi ke daerah-daerah yang terpencil. Dan karena aku memang seneng banget traveling keluar, jadi aku banyak jadi volunteer itu pernah seperti di daerah India, kemudian Afrika, dan di Vientiane itu Kamboja gitu. Aku kadang yang orang nggak tahu tuh mungkin beberapa netizen atau orang yang sering lihat Instagram aku, mereka taunya aku tuh pergi jalan-jalan. Tapi sebenarnya aku ada dalam waktu tertentu itu untuk volunteer di sana yang ada komunitas, terutama untuk dokter share lah, maksudnya kita bervolunteer untuk berbagi pada masyarakat yang kurang beruntung. Dan akhirnya di sana juga kita jadi sharing tentang pengetahuan dan juga pengalaman dengan dokter-dokter yang ada di sana. Oh, jadi gitu. Ini memang dokter berangkatnya berarti sama dokter-dokter lain dari Indonesia? Enggak sih, aku kontak dokter yang ada di sana. Kan biasanya mereka punya foundation ya untuk charity, misalnya volunteer untuk medical background. Ya udah, aku kontak orang sana ya, atau seperti Palang Merahnya, Palang Merah Red Cross-nya di sana, terus habis itu kita join untuk volunteer sukarelawan. Oke, jadi gitu. Masuknya ke dokter umum ya? Iya, itu dulu. Sekarang setelah ini mungkin agak jarang, makanya resolusi tahun aku ini, aku pengen tahun ini aku ada taking times untuk aku pergi menjadi seorang volunteer itu tadi. Lanjutin lagi. Mungkin karena pandemi kemarin ya dok, jadi nggak bisa berangkat lagi. Terutama karena pandemi dan banyak juga untuk bisnis aku di sini yang nggak bisa aku tinggalin. Yang produk, kemudian ada produk-produk baru yang aku launching juga. Gitu. Wow, very impressive ya Diazen, gila. Ternyata aku pikir dokter ini udah artis, udah punya brand skincare sendiri, punya klinik, ternyata sering volunteer juga. Hebat banget dok. Gila. Oke, next ya dokter, orang-orang mungkin lebih tahu other than dokter kecantikan itu juga lewat sebuah sinetron, yaitu tadi dokter sharing sama aku Ikatan Cinta. Nah, kenapa dokter awalnya mau terjun ke dunia hiburan? Sebenarnya iseng ya, ada yang ditawarin, dok ini ada ini loh, peran jadi dokter loh gitu, tapi jadi bedah saraf. Dokter ada waktu nggak? Kita soalnya stripping terus harus nggak tahu di tag-nya kapan gini. Karena itu menurut aku new experience, why not, boleh gitu. Ini soalnya dadakan banget nih dok, gini bisa kan? Oke. Jadi waktu itu karena ada yang menawarkan dari tim sinetron tersebut, so I grab the chance gitu. Karena aku suka juga hal-hal yang baru ya. Pengalaman-pengalaman baru yang nggak pernah kita coba, dan pas di sana ada apresiasi juga dari sutradaranya. Udah dok, bagus katanya. Jadi nggak ada tag scenes berkali-kali, ada retake, dan aku juga memang menghafalkan juga kan untuk draft skenario ya. Dan waktu itu juga memang sempet nervous karena aku satu scene-nya sama artis senior, Evan Sanders, kemudian Natasha Dewanti yang
mereka sudah terbiasa di depan kamera. Jadi karena aku nggak mau dia ngerasa annoying sama newcomers, jadi waktu pas belum tag tuh aku bener-bener latihan dulu nih, gitu. Coba ya kamu ini ya ini. Jadi pas waktu tinggal tag tuh udah kayak yang udah karena udah ingat ya perannya. Dan itu juga natural juga sebagai dokter. Jadi kayak like my daily life. Nggak jauh-jauh banget sebagai dokter, tapi beda spesialisnya. Berarti bener-bener nggak belajar atau les acting ya? Wah, hebat banget. Oke. Nah, masih tertarik nggak kerja di dunia hiburan atau udah kapok itu aja? Why not? Aku suka. Suka ya? Suka. Jadi tuh apa ya? Seneng karena kalau misalnya kita suka sama hobi atau pekerjaan tertentu, itu membuat hati kita senang. Iya, betul. It makes you happy. Yeah, do what you love ya. Do what you love. Karena kalau misalnya kita suka dengan pekerjaan itu, kita tidak tertekan, kita tidak merasa stres, dan akhirnya hasilnya juga memuaskan karena kita serasa kita menjalankan hobi kita. Ya, I see. Gitu. Makanya pas kemarin ini, I like it gitu loh. Makanya pas akhir-akhir ini juga ada tawaran, dok ini mau nggak? Oh boleh, aku bilang why not? Karena pas aku coba aku suka, jadinya ketagihan. Oke. Jadi ntar bakal ada project lagi dong ya dok ya? Iya. Amin. Doain aja supaya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin, semoga semuanya lancar buat dokter tahun ini. Nah, dokter sebagai dokter kecantikan ya pasti tahu dong ya makanan yang menurut dokter tuh paling bagus untuk kulit wajah wanita supaya selalu kenyal dan glowing, nggak perlu investasi skincare yang banyak. Makanan apa sih itu dok? Mediterranean dan Sundanese food, makanan Sunda. Ada alasan spesifiknya kenapa? Alasannya karena baik dari Mediterranean dan Sundanese food itu banyak mengandung raw veggie. Dimana kalau misalnya fresh veggie itu kan banyak mengandung vitamin E dan kolagen serta glutathione. Disitulah multivitamin alami untuk kulit kita. Dan yang paling bagus itu yang fresh. Ketika makanan sayuran terutama mendapatkan pemanasan, itu kan ada pengurangan multivitaminnya ya. Kandungan-kandungannya itu jadi menghilang karena pemanasan. Tidak menghilang semua, tapi beberapa persen menghilang karena proses pemasakan. Iya, jadi memang paling bagus dimakan raw ya? Paling bagus itu ya salah dimakan raw, dan pastikan juga dicuci yang bersih dulu. Iya, kalau nggak banyak binatang-binatang, kotoran-kotoran yang kita mau makan. Iya, benar. Nah, apakah berarti dokter sering dong mengkonsumsi makanan itu yang Definitely. Pastinya, karena saya juga kan memang ada darah Sundanya, jadi itu udah kayak daily habit. Gitu. Oke. Final question ya dok nih sebelum kita wrap up. Ini udah final ya? Udah, cepet ya. Cepet banget. Gak kerasa. Iya nih, ada pesan atau nasihat nggak nih untuk perempuan di Indonesia dok? Women need to be independent. Yeah. Especially financially independent. Iya, itu penting banget sekarang ya. No matter who is your father is, no matter who is your husband is, no matter who is your brother or your boyfriend, perempuan harus bisa mandiri secara keuangan. Tidak peduli siapa bapakmu, tidak peduli siapa pacar kamu, tidak peduli siapa suamimu ataupun kakakmu, kita harus bisa menghasilkan uang sendiri. Mantap. Dan berdiri di kaki kita sendiri. Mantap banget ya Zen. Wow, thank you so much dok for your time dan juga insight-insightnya dari dokter kecantikan yang memang udah wow banget. Belum. Semoga makin sukses nanti aku revisit lagi ke sini. Thank you for invitation and coming. You're welcome, Zen. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung